Halo semua, kembali lagi di video kali ini kita akan mereview stick atau controller Xbox 360 yang versi kabel yang baru saja kita beli di e-commerce. Untuk harganya ekonomis ada di under 100 ribuan. Cuma ada yang perlu nanti kita notice kalau teman-teman mau beli controller Xbox 360 khususnya versi kabel. Tapi sebelum itu kita akan coba unboxing dulu. Oh ya, untuk controller Xbox 360 kabel ini dia yang versi ori pabrik atau yang biasa teman-teman kenal dengan singkatan OP, bukan ori mesin atau OM. Jadi kemungkinan tidak sebagus yang OM, bisa dari material, kabel, komponen dalamnya dan yang lain. Dan ini kedua kalinya kita beli controller Xbox 360. Dulu kita pernah beli tahun 2019-an. Dan memang feel rasa pakainya itu beda ya, dibandingkan untuk controller seperti PS dan controller yang lain. Karena layoutnya berbeda memang dibandingkan PlayStation. Dan juga karena mudahnya plug and play. Karena memang controller Xbox ini memang dia adalah produk dari Microsoft. Jadi untuk penggunaannya di PC hanya perlu plug and play. Kita akan coba bahas dari kualitas materialnya dulu yang dipakai nih. Controller Xbox 360 dia menggunakan bahan plastik dengan desain hitam matte pada bagian bodinya. Kalau bosan dengan warna hitam, ada alternatif lain yaitu warna putih. Kita pribadi prefer ke warna hitam karena lebih keren dan antisipasi warnanya akan mudah kotor kalau putih seiring waktu. Untuk tombol lain seperti arrow, button ABXY, home, select, dan trigger dari bahan plastik glossy. Lalu dual analognya dari bahan karet yang enak dan keset sehingga tidak mudah lepas dari pegangan. Satu lagi tombol besar di tengah logo Xbox yang mungkin hanya berfungsi ketika disambungkan dengan konsol Xbox untuk pilihan layar 1, 2, 3 dan yang lain. Kalau tombol besar Xbox ini ditekan ketika disambungkan ke PC maka akan masuk ke mode Xbox Gaming Mode yang nanti teman-teman bisa screenshot dan juga bisa rekam layar di PC. Kalau sekarang memang sudah banyak gamepad yang menggunakan layout dari Xbox karena memang lebih mudah digapai di bagian analognya dan ukuran kontrolernya rata-rata pas digenggam untuk di tangan. Meskipun secara estetika layout PS lebih presisi sih. Karena ujung dari controller Xbox itu USB-A, maka kita butuh converter atau USB hub yang tipenya Type C. Kalau teman-teman lagi butuh juga USB hub, nanti kita akan sertakan linknya di deskripsi. Oke, lanjut. Kita coba semua tombol-tombolnya, sensitivitas, tekanan, dan analog. Untuk analog di sini hasilnya drift lumayan parah ya, ada di 20%-an. Tapi kembali lagi ini adalah controller under 100 ribuan, jadi tidak bisa berekspektasi banyak. Overall, kalau hanya untuk sekedar main game, biasa ini sudah cukup banget. Tapi bagusnya di harga 100 ribuan, under 100 ribuan, kapan lagi ada controller atau gamepad yang menyediakan motor getar. Nah, di Xbox ini ada loh, feel getarnya biasa sih sebenarnya. Tapi cukuplah untuk nambah experience saat bermain game. Oke, dan ini adalah yang kita notice tadi di awal pembahasan. Ada informasi buat teman-teman yang sudah membeli controller Xbox 360 kabel atau yang akan membeli. Jadi kalau teman-teman yang membeli seperti punya kita, ori pabrik atau OP, ini kebanyakan minusnya ada di kabel. Dan sekarang yang ini adalah kedua kali kita beli, memang masalahnya ada pada kabel. Setelah riset di ulasan e-commerce, memang rata-rata bad rating di controller tidak bisa digunakan. Permasalahannya memang ada di kabel. Jadi kalau teman-teman bisa solder, kita saranin langsung beli kabel yang baru, lalu ganti dengan kabel bawaannya dengan kabel baru, dan masalah pun selesai.
Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam game. Di sini kita akan coba untuk mengambil sampel game bagi racing. Untuk kontrol Xbox 360 kabel, kita hubungkan ke USB hub, ke USB Type C, Xiaomi Pad 5. Kita akan coba main satu match saja. Dan untuk penggunaannya langsung plug and play ya, nggak perlu setting-setting lagi. Tanpa menggunakan mapping aplikasi pihak ketiga lagi, nggak perlu, jadi langsung terhubung. Bagusnya memang kita sudah memilih game yang bisa langsung terintegrasi menggunakan controller ataupun menggunakan gamepad. Salah satunya adalah game bagi racing ini. Sini kalau kita coba main untuk game racing atau game sport ya, kayak balap mobil atau balapan yang lain, ini masih enak-enak banget sih. Memang kalau untuk game seperti balapan atau racing, untuk main menggunakan controller itu sangat enak sekali dibandingkan teman-teman menggunakan controller untuk main game seperti FPS ataupun game yang lain ya. Atau game seperti fighter itu enak juga pakai controller. Game adventure, game racing itu enak kalau pakai menggunakan controller. Dan kebetulan memang di game bagi racing ini tidak banyak untuk tombol yang bisa kita pakai, hanya trigger sedikit, analog ya tentunya, dan juga beberapa combo jurusnya menggunakan kombinasi button ABXY. Tapi overall selama kita main nih enak-enak aja ya, nggak kerasa lagging ataupun delay yang terasa parah. Meskipun sebenarnya untuk circularity test tadi kita mendapat 20%, sebenarnya agak delay, cuma kita tertolong di bagian kabelnya. Oke, kita telah selesai satu match. Oke, sekarang kita akan coba tes SMR untuk suara-suara dari analog, button, dan yang lainnya. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the So, bagaimana menurut teman-teman? Apakah beli controller Xbox kabel 360 versi OP ini worth it? Kita pribadi cukup worth it karena tombol-tombolnya enak clicky, ukurannya pas di genggaman, ada motor getarnya juga. Kekurangannya sih hanya ada satu ya, untuk power masih menggunakan kabel itu saja. Belum bisa portable. Kalau teman-teman tertarik, nanti kita akan kasih linknya di deskripsi. Oke, kalau ada pertanyaan atau request pembahasan lain bisa tulis saja di kolom komentar. Dan terima kasih yang sudah nonton videonya dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you. my bad days, but it doesn't mean I lost my style.